percaya hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Tuhan yang telah mati, kalahkan maut dan bangkit pada hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu terus mengalir dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Where would I kneel
bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mati dan bangkit. Engkau telah mengalahkan maut bagi kami. Engkau berperang bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa Indonesia bisa merasakan kasih-Mu ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa, penuh dengan kesejahteraan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menterinya ya Tuhan yang ada, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Tuhan, yang memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kebijaksanaan-Mu ada atas para pemimpin kami, hikmat-Mu ada atas para pemimpin kami ya Bapa. Sehingga biarlah apapun yang menjadi kebijakan, keputusan yang diambil, itu semata-mata hanya untuk kemajuan bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan, biarlah terus ada kejujuran, ada integritas yang dipegang oleh para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa melihat bangsa Indonesia semakin hari semakin maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan Rock International Ministry ya Bapak. Kami memberkati para pemimpin kami, gembala senior kami Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, gembala kami di Rock Jabodetabek Serang Banten Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy, dan gembala kami di tempat ini ya Tuhan di Rock Pik Pak Hartono dan Ibu Linda ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin yang Tuhan tetapkan untuk kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati dengan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan visi-Mu Tuhan, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu terus Tuhan tambah-tambahkan ya Bapa. Sehingga biar apa yang menjadi kehendak kerajaan sorga itu yang terjadi atas gereja kami ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar nama, tapi kami betul-betul menjadi representatif of Christ Kingdom di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati para pemimpin kami, pelayanannya Tuhan yang memberkati. Kemanapun mereka melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan lewat pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan dan keluarganya juga Tuhan lindungi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami punya Allah seperti Engkau. Hari ini Tuhan kami merayakan kebangkitan-Mu ya Yesus, karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertahta di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau lebih lagi ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh tengok kanan kiri depan belakang, kasih salam, katakan Yesus telah bangkit untuk kita semua, amin. Kebangkitan yang Yesus telah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
menyelamatkan kita. Amin. Kita adalah saksi-saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, menyatakan bahwa Yesus telah bangkit untuk kita. Amin. Keselamatan dan kuasa
Shalom semua warga kerajaan. Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Banyak orang ingin mengganti minggu menjadi Ahad. Ahad nggak ada artinya. Ahad itu hari pertama. Tapi minggu dari kata domingo, bahasa Portugis, artinya the day of my Lord. Kenapa dirayakan bahkan Indonesia yang kita itu disebut minoritas katanya? Kenapa? Semuanya libur kalau hari Minggu. Ada hari yang khusus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati, tapi langsung diangkat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti nanti dia akan kembali. Dia tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak pernah mati? God Himself. Berarti itu pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, yang sama-sama kita percaya akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati. Secara khusus kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Tanggal 17 bulan Nisan. Nisan ini adalah bulan pertama untuk agama Yudaisme ya. Dan kita tahu tanggal 17 bulan Nisan itu ada beberapa hal terjadi. Pertama, itu mendaratnya Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Ararat di Turki. Ararat itu artinya kutuk itu diputar balikkan. Saya minta semua saudara begini, ya, kegagalan diganti keberhasilan, kematian diganti kehidupan. Terjadi exchange, terjadi pertukaran. Karena kita harus tahu bahwa tanggal yang sama itu Musa memimpin bangsa budak untuk dimerdekakan melewati Laut Teberau. Dan Yosua memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan di Sungai Yordan pada tanggal yang sama. Dan secara khusus Yesus bangkit tanggal 17 ini. Ya, 14 Nisan itu adalah Pesah, di mana anak domba Paskah itu dikorbankan. Yesus is our Passover Lamb. Tetapi dia tidak tinggal mati dalam kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Dan hari ketiga ini yang kita rayakan hari ini. Karena itu kita tidak lagi takut akan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan. Di dalam covenant kita ingat perjanjian antara David and Jonathan. Yesus adalah the greater David. Dan David menghadap Saul dengan memegang kepala daripada Goliat yang dia potong, saudara. Ya, masih menetes darahnya pasti. Dan wajah yang menyeramkan ini tidak menyeramkan lagi. Dan seluruh Filistin melarikan diri. Dan kita harus tahu bahwa kemenangan sudah dijamin. Bagi setiap saudara yang saat ini menganggap ini cuma upacara agama, saudara keliru. Sebab ini adalah peringatan kemenangan terbesar. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Saudara yang kasihan Tuhan, kita harus tahu perkataan kematian, mati, maut, itu dalam Kejadian pasal yang kedua. Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang berkuasa? God Himself yang berkata, ya, jangan sekali-kali kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Tetapi kita tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tentara Israel kalau maju perang kan bilang, Am Israel Chai, umat Israel hidup. Sebab kita punya Allah yang hidup, ya. Karena itu setiap saudara, mari kita rejoice, mari kita rayakan ini. Karena kalau dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan juga akan bertemu dengan dia. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati. Nah, jawab aja sama mereka, tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah mati di dunia ini? Cuma satu, God Himself. Hanya Tuhan. Mereka juga percaya dia akan datang dalam keadaan tidak pernah mati untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Sudah jelas sekali, saudaraku. Jesus is Lord. Jesus is God Himself. Dia adalah pribadi kedua dari the Godhead, dari Trinity. Dan sekali lagi, Happy Resurrection Day. Bangkit dalam nama Yesus. Amin. Terlebih dari segalanya.
momen demi momen yang Tuhan beri buat kami. Hari ini ada di momen kebangkitan, kami tidak mau melewatkannya ya Tuhan. Sekedar rutinitas agamawi kami, tapi boleh kami ngalami bahwa Tuhan kami benar-benar yang sudah bangkit buat hidup kami. Kami ibadah pun tidak akan sia-sia karena yang kami sembah sudah bangkit. Dia hidup, Dia ada bersama kami. Kami tahu setiap ibadah, kehadiran umat-Mu, kalau ada Yesus di sana, ada kehidupan di sana, ada kebangkitan di sana. Kuasa itu Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah ya Tuhan. Tolong kami di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan akan mengenapi janji-Mu untuk Tuhan datang kembali. Tolong kami gereja-Mu yang menjadi agen kerajaan-Mu di muka bumi ini, untuk terus menangkap hati-Mu, mengerjakan kehendak-Mu ya Tuhan di atas muka bumi ini. Kami tahu kami akan merasa bisa capek, lelah, apapun, tapi kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan lawat kami, setiap pribadi kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kasih tahu kanan kiri saudara, Tuhan kita sudah bangkit. Haleluya. Wow. Yes. Minggu atau Jumat kemarin, ini momen dua, momen yang kita harus tangkap benar-benar. Momen kematian dan momen kebangkitan ini, karena ini menjadi dasar iman dan dasar pengharapan kita ya di dalam kita mengerjakan seluruh kehendak Tuhan di atas muka bumi ini ya. Dan saya rindu menyampaikan hal mendasar aja. Saya sebagai gembala itu menyampaikan supaya saudara termasuk saya menangkap ya dari firman ini, karena perjalanan kita ini kan tidak mudah saudara ya, benar ya, di muka bumi. Tidak mudahnya adalah karena kita ini kan clash ya dengan sistem yang dunia berikan dengan sistem yang Tuhan beri, betul ya. Ini kan clash begitu ya, sangat berlawanan banget antara keinginan daging dengan keinginan roh, betul ya. Itu berlawanan banget dan kita sedang bergerak bagaimana kita menggenapi atau mengerjakan kehendaknya di atas muka bumi ini. Jadi ini yang membuat saudara merasa berat. Tapi saya pikir begini, kenapa dia bangkit? Dan yang hebatnya nanti bahwa Alkitab berkata roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam saudara dan saya. Wah, itu keren saudara. Ya, boleh kasih tahu kanan kiri supaya makin yakin saudara. Ada di dalam kamu. Ya, tidak jauh dari kita. Dia di dalam kita, saudara. Itu yang membuat kita ini tidak usah cari-cari pembuktian-pembuktian yang macam-macam di muka bumi ini ya. Kita cukup yang luar biasa, Tuhan kita yang bangkit itu ada di dalam diri kita. Kadang-kadang mikir ya, kita ini mungkin dibully, diejek, ya mungkin dibanding-bandingkan ya dengan yang lain dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah bandingkan ya. Barang siapa percaya Yesus, Tuhan sebagai Tuhan Rajanya, otomatis sejak saat itu roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Wow. Jadi tidak usah minder dalam hidup ini. Ya, hanya gara-gara ada jerawat 1-2 di muka kita.
Anak-anak muda, amin. Ya, tidak usah minder dengan semua kondisi kita. Ya, tidak usah minder untuk hal-hal itu. Ingatkan dirimu bahwa Tuhan kita yang luar biasa ada di mana? Ada di dalam kita ini. Wow. Ya, entah saudara kurus, pendek, ya kurang kurus, agak ya melebar dan apapun itulah ya bentuknya. Ya, tetap saudara menjadi bejana di mana Tuhan ada di dalamnya. Wow. Makin pede aja dari warga kerajaan, amin. Ya, makin pede aja. Nah, Jumat kemarin adalah momen di mana Tuhan menggantikan yang keterbatasan saudara digantikan dengan yang tidak terbatas di atas kayu salib oleh Tuhan kita. Ya, pastikan dulu bahwa saudara dan saya sudah diampuni dosanya oleh Tuhan kita. Ya, kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Ini terus saya akan bertanya kepada jemaat di tempat ini. Siapa yang yakin sudah orang benar di tempat ini? Siapa yang yakin kita orang benar? Nah, kan saya bolak-balik, saya ngomong, saya tanya. Saya harus tanya terus ini supaya saudara yakin sudah. Siapa orang berdosa di tempat ini? Nggak usah malu, nggak apa-apa gitu loh ya. Siapa yang sadar kita orang berdosa? Oke, turunkan tangan. Siapa yang sadar kita orang benar? Siapa yang sadar kita orang-orangan? Nah, saudara. Nah, saudara, saya ngomong ini supaya saudara tahu identitas saudara. Ya, supaya apa yang Tuhan kerjakan, kematiannya itu menjadi berguna, ada tujuan di dalam hidup saudara. Ya, saudara, siapa yang sadar bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita? Berarti semua dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Yakin ya? Yakin ya? Nah, kenapa kok masih sadar bahwa kita orang berdosa? Nah, inilah konsep yang harus kita buang dalam diri kita. Ya, karena paradigma saudara itu akan mengatur seluruh kehidupan saudara. Makanya kalau kita berkonsep bahwa saya masih orang berdosa, kita berbuat dosa akhirnya menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Kita ngomong, oke, ya aku masih berdosa. Tapi dengar baik-baik, Yesus mati di atas kayu salib. Dia sebagai anak domba yang sempurna itu menggantikan saudara dan saya yang tidak sempurna, supaya saudara sempurna karena karya Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau ini saudara harus nangkep, masukkan dalam pola pikir saudara, aku orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Tuhan. Amin. Jadi jangan punya pola pikir lagi. Tahun depan saya tanya lagi di momen ini. Jangan saudara mengangkat tangan, saya orang berdosa. Halo ya. Ya, bukan karena berbuat. Makanya Pak Guana Jumat kemarin ngomong, kita ini terlalu beragamawi kan, beragama. Kita ini mau menunjukkan performa kita bahwa kita ini layak buat Tuhan. Performa agamawi kita apapun tidak akan bisa diterima berkenan kepada Tuhan. Kecuali karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat kita. Nangkep ya? Jadi tidak perlu berbuat performa agamawi kita untuk kita layak, saudara. Ya, ingat, hanya anak domba Allah yang sempurna itu yang bisa menggantikan seluruh aspek kehidupan kita, keberdosaan kita. Jadi nangkep ya, kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Siapa orang benar di tempat ini? Ya lu malah cabut tuh lah, saudara. Ya, jadi saudara harus mempercayai itu bahwa saya orang benar bukan karena saya orang benar karena darah anak domba Allah, Yesus Tuhan. Ya, oke. Di atas kayu salib, Tuhan bukan cuman ngampuni kita, tapi Tuhan memberi identitas kembali kepada kita menjadi warga kerajaannya. Buat saya adalah hal yang terindah dalam hidup ini, di mana manusia mencari hari-hari ini adalah
keberhargaan atau keberbahagiaan kita waktu kita terhubung kembali dengan Bapa kita di surga. Terhubung kembali. Agama kan nyari, betul ya? Agama itu nyari. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dia kehilangan frekuensi surga, betul ya? Dia kehilangan itu. Tapi Yesus mati di atas kayu salib. Dia kembalikan frekuensi itu di dalam saudara dan saya. Makanya kita bisa merasakan surga di muka bumi ini. Di seluruh aspek kehidupan kita. Makanya jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi di dalam Yesus saudara bisa merasakan surga di atas muka bumi ini. Apalagi di dalam saudara ada rohnya yang membangkitkan Tuhan. Jadi tidak usah, ya suatu hari nanti waktu Tuhan datang kedua kali dan kita tinggal di langit yang baru, bumi yang baru, kata firman, di situ kita tinggal selama-lamanya seperti betul-betul di surga. Seperti di surga. Kalau seperti di surga berarti bukan? Ya bukan surga. Karena kita memang di bumi, tapi seperti di surga, saudara. Nah, itu loh hebatnya ya. Kalau saudara ke luar negeri, Bapak Ibu yang sering ke luar negeri, itu kan ada namanya Chinatown, betul ya? Betul ya? Itu saudara. Ya kita yang suku orang-orang Chinese kalau tinggal di Chinatown itu meskipun kita di Amerika, betul? Ya. Tapi waktu masuk di Chinatown itu kayak apa? Ya kayak di China, betul? Kan nggak kayak di Arab Saudi kan enggak kan? Enggak kan? Seperti, betul? Di keluarga saudara, kita bisa menghidupi seperti di surga. Di pekerjaan saudara, kita bisa menghidupi seperti di surga. Sekolah saudara, anak-anak kita, anak-anak muda sini yang lagi sekolah, engkau bisa merasakan surga. Amin. Seperti di surga. Makanya ayo kita belajar ini di momen kebangkitan ini supaya saudara makin sadar banget. Pak Roni sering ngomong surga tidak jauh, ya, gitu kira-kira ya. Dia ada bersama kita dan kita bisa hidup itu. Siapa yang sadar bahwa Tuhan kita bisa merasakan surga dan Tuhan atas hidup kita. Setiap waktu, setiap saat. Bukan karena performa saudara, betul? Bukan. Karena saya sudah baca Alkitab, sudah lunas dari Kejadian sampai Wahyu, maka saya berhak untuk menikmati Tuhan. No. Bahkan Tuhan ngomong waktu kita masih dalam berdosa, Dia datang menghampiri kita dan Dia mati di atas kayu salib. Betul ya? Jadi tidak perlu saudara menunjukkan performa agamawi kita untuk layak diterima oleh Tuhan. No, kita layak, kita sudah diterima, kita sudah menjadi putra-putri kerajaannya karena apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita. It is finished, selesai. Makanya tadi lagu benar. Ya, ada pendakwa, ada penuduh tadi itu loh yang kita mesti kalahkan. Karena dia tuduhkan di pola pikir saudara. Oleh darah anak domba. Oleh apa? Oleh iblis di kuasanya. Oleh iya, amin. Nyanyi sama ngalami beda. Betul? Tapi saudara harus mengalami. Oleh darah anak domba iblis sudah dikalahkan. Oleh kesaksian. Kesaksian itu kan hidup kita, betul enggak? Oleh kesaksian hidup kita. Makanya tadi dulu. Kesaksian saudara atau hidup kita itu kan tergantung dari apa yang masuk dalam pikiran kita, betul enggak? Makanya saudara harus nyadari ini betul dulu. Saya orang benar. Bukan karena saya, karena Yesus Tuhan. Iblis tidak memandang saudara.
karena perbuatan saudara, karena performa saudara. Enggak. Dia lihat saudara, dia lihat Yesus yang mati di atas kayu salib tadi. Yang sudah kalahkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mana yang lebih hebat, saudara atau iblis? Mana yang lebih hebat, saudara atau iblis? Senggol dulu, kita lebih hebat. Ya, karena ada roh Allah tadi di dalam saudara. Haleluya. Amin. Nah, kemarin ada kesaksian itu. Satu hari dia sekolah Alkitab kan. Ada orang kerasukan setan. Dimasukkan kamar. Muridnya ini satu-satunya, ayo latihan, masuk kamar, kunci dari luar, lah selesai. Ya, sudah, mana yang menang, mana yang kalah, gitu aja. Sudah, saudara, waktu kita menyadari ini, ya Pak Arifin tadi berkata benar, kita tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Ada perasaan takut memang, tapi kita sadar bahwa ada rohnya yang hebat di dalam saudara dan saya. Haleluya. Suatu hari saya masih awal bertobat. Ada seorang ibu rumah tangga membawa ART-nya di tempat kami. Waktu itu saya masih bertobat, baru bertobat. ART-nya kecil, kurus, wanita, pendek, kurus, lebih kurus daripada saya. Tapi tenaganya luar biasa. Dia datang dengan kerasukan. Kerasukan. Wah. Sama kakak rohani saya masukkan kamar. Bang. Kemudian saya dipanggil. Panggil saya cuma lok, bawa gitar. Saya bawa gitar aja, saya taat. Sudah. Di dalam kamar itu dia teriak. Dia kayak bos. Kakinya begini. Waduh, kayak ngebos. Kita turunkan itu kaki tidak bisa, sudah. Ada kurus, sudah. Padahal kan gampang haruskan kan? Itu susahnya minta ampun. Orang kalau dirasuk kuasa jahat itu. Tapi saudara dengar baik-baik. Waktu kami ambil gitar. Saya cuma ambil gitar aja, saudara. Saya masuk aja karena saya disuruh kan. Saya masuk bawa gitar. Waktu dia mau lihat saya bawa gitar. Dia teriak sudah. Loh, saya belum nyanyi, belum apa, cuma bawa gitar, sudah. Bukan sayanya hebat, bukan gitarnya yang hebat, betul. Tapi mereka tahu ada kuasa dalam pujian dan penyembahan orang yang percaya. Waktu kami nyanyi, kami sama dia teriak. Dan dia dilepaskan. Dia tidak tahan, sudah. Haleluya. Makanya Alkitab juga berkata, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, betul? Besar kuasanya. Doa orang siapa? Orang benar. Makanya saudara harus nangkep bahwa kita udah dibenarkan oleh darah anak domba. Makanya kuasa di dalam doamu. Doa-doamu punya kuasa. Bukan karena performa saudara, agamawi kita. Bukan. Tapi kita sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Wow. Ya. Luar biasa saudara dan saya. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Next. Ya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ini andai kata, saudara. Kenyataannya enggak kan? Saya tulis ini. Karena Alkitab nulis. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Next saja. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, ini ngomong-ngomong saya baru diajarin sama Pak Janus beberapa hari lalu untuk membuat PPT melalui AI. Ya, jadi saudara sekarang pengkhotbah yang di sini harus belajar AI.
termasuk Pak Edi sudah belajar AI. Ya, haleluya. Kita kan tidak boleh ketinggalan, betul ya? Betul, ya. Waktu saya belajar AI itu, saya tulis di situ, saya kasih perintah. Hebat juga dia. Dia bisa terjemahin itu dan dibuat rapi semuanya. Wow, saudara. Ya, masalahnya kita harus compare dengan Alkitab. Betul enggak? Kalau enggak bahaya, saudara. Ya, dia itu wah luar biasa, saudara. Makanya ya kita perlu ditolong oleh ChatGPT, tapi jangan ChatGPT menjadi kebenaran kita. Tetap firman Tuhan, kebenaran kita. Anak-anak muda dengar, ya. Engkau boleh bermain, ditolong oleh ChatGPT, tapi engkau perlu firman, punya nilai. Kalau enggak bahaya banget, saudara. Ya, bahaya, bisa diselewengkan, saudara. Andai kata Tuhan kita tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Next lagi, ayat yang ke-17. Dan oke. Pakai saya aja, saya yang saya yang berkuasa di tempat ini, amin. Anda sudah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini diulang sama Paulus ya, jika Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Jadi Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kita. Maka sia-sia kepercayaan kita. Maka kita akan tetap hidup dalam dosa. Tapi kenyataannya hari ini Yesus kita bangkit. Kalau dia bangkit, maka tidak ada yang sia-sia waktu kita memberitakan Yesus Tuhan. Maka tidak akan pernah sia-sia iman saudara. Maka tidak pernah sia-sia kehidupan kita. Kita tidak hidup dalam dosa lagi. Karena dia sudah bangkit. Haleluya. Makanya yuk hari-hari ini sudah ingatkan ini. Beritakan nama Yesus. Hanya nama Yesus yang berkuasa di muka bumi ini. Satu-satunya Tuhan di muka bumi yang hidup dan bangkit. Hanya Tuhan kita. Amin. Makanya sudah bisa taruh iman saudara kepada Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Ya. Saya dan istri sampai hari ini. Saya korbankan karunia yang Tuhan beri buat kita. Buat kami berdua. Kami korbankan, saudara. Memang punya rasa capek. Bisa aja karena tubuh, saudara. Tapi di dalam ini tidak boleh capek. Haleluya. Kenapa? Karena iman kita tidak pernah sia-sia. Engkau berjuang mungkin hari ini dengan rasa sakit penderitaan ini. Engkau tetap berjuang imanmu. Untuk senangkan hati Tuhan. Untuk tetap melayani dalam pekerjaanmu. Orang-orang yang saudara ada di bawah saudara. Tidak pernah sia-sia itu semua. Karena Yesus sudah bangkit. Kalau firman. Haleluya. Kita bisa punya rasa lelah Bapak Ibu ya. Kita bisa ada penderitaan. Bisa aja Bapak Ibu. Di muka bumi yang sudah rusak ini. Karena tinggal kita kan nunggu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, betul kata firman. Waktu dia datang, yang masih hidup, diberi tubuh kemuliaan, kata firman. Di mana tidak ada sakit penyakit di situ. Kita dikasih pakaian kemuliaan oleh Tuhan. Ya bentuknya seperti apa saya belum lihat. Karena kita belum ngalami, betul. Nanti waktu kita ngalami, betul. Kita dikasih tubuh, baju kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan. Untuk kita nanti hidup di muka bumi ini. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru seperti di surga. Kita sedang menantikan itu. Makanya yuk jangan tidak sia-sia kepercayaan saudara. Amin. Tidak sia-sia imanmu di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, pengorbananmu untuk Tuhan kita tidak pernah sia-sia. Sudahlah. Tuhan tahu membalas itu. Karena Tuhan pernah ngomong di Wahyu. Dia akan datang memberi reward kepada semua perbuatan kita. Pekerjaan kita. Wow. Itu membuat kita semangat. Amin. Haleluya. Ya, itu membuat kita semangat, saudara. Saudara, di luar ada banyak orang butuh Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Keluarga saudara ada orang-orang yang butuh Tuhan. Betul? Tidak usah jauh-jauh. Karyawanmu ada yang membutuhkan Tuhan. Banyak orang membutuhkan Tuhan. Ingat baik-baik.
Tuhan tidak akan datang kembali untuk mati di atas kayu salib kembali, betul? Dia sekali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan memakai agen satu-satunya di muka bumi ini sebagai representasi surga di muka bumi ini. Siapa itu? Saudara dan saya. Saudara bangga menjadi agennya Tuhan, betul? Betul. Saudara yang bekerja di MLM aja saudara senang jadi agen, betul? Jadi agen perusahaan besar, saudara keren, betul? Saudara bangga. Ya, saya tidak minta kartu nama, so kasih saya kartu nama, betul? Ya, kan ada label mungkin perusahaan yang hebat, yang keren, saudara. Saudara bangga di situ, betul? Saudara bisa mati-matian, saudara, untuk itu, benar enggak? Ya, yang itu hanya memberi upah sementara di muka bumi, bukan tidak boleh, saudara. Tapi ini agennya kerajaan surga di muka bumi ini. Haleluya, saudara dan saya. Makanya keren, makanya bangga untuk itu, saudara. Makanya jangan lelah untuk itu. Jangan capek, saudara. Ya, jangan capek, saudara. Makanya yuk beritakan dengan semua karunia yang Tuhan beri buat saudara. Kemarin saya baru kejawab, Bapak Ibu. Saya itu kadang-kadang mikir, nanti di langit bumi yang baru itu terus gimana ya, gitu loh. Ya, selama ini sih kita ini mikirnya, selama ini saya juga mikirnya cuman datang sujud nyembah, nyanyi, nyembah, begitu soal pikiran saya itu, begitu. Ya, tapi waktu saya baca firman, rupanya enggak, Tuhan. Rupanya di langit yang baru itu, saudara dan saya tetap mengekspresikan semua karunia yang Tuhan beri buat kita. Buktinya apa? Waktu Tuhan kasih perumpamaan tentang mina itu, ada yang 10 mina, Tuhan ngomong, kamu sudah dapat dipercaya, terimalah 10 kota. Betul? Dikasih kota, saudara. Ya mungkin Bapak Ibu nanti ada jadi bupati, jadi gubernur, I don't know. Tapi maksudnya Tuhan tetap memperkerjakan setiap kita karunia tetap dikerjakan. Dengan gaya hidupnya Tuhan dikerjakan. Bukan kayak hidup sekarang ini, betul enggak? Kalau sekarang kan masih ego, betul ya? Ada yang mementingkan diri sendiri, betul enggak? Ada yang hidup karena kepahitan, masih ada enggak? Masih bisa, karena putus asa, karena rasa marah, kita masih ada di situ. Tapi nanti di langit bumi yang baru, kita hidup bersama-sama dengan gaya hidupnya Tuhan. Dan waktu itu saya sadar, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan nunggu di sana. Dimulai di tempat ini, Tuhan. Kita belajar memakai gaya hidupnya Tuhan. Jangan nunggu di sana. Dibiasakan di sini. Amin. Kita hidup dengan gaya hidupnya Tuhan. Satu dengan yang lain. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Ayo belajar, saudara. Ya, ayo belajar, saudara. Saya juga belajar sampai hari ini. Ya, dimulai di rumah saudara. Amin. Dimulai di rumah saudara. Ya, gaya hidupnya Tuhan dimulai di situ dan diekspresikan di dalam komunitas dan diekspresikan di pekerjaan saudara, anak-anak yang sekolah di sekolahmu, saudara ekspresikan gaya hidup itu. Haleluya. Orang lain boleh bully, ya, orang mengejek-ngejek, tapi itu bukan gaya hidupnya Tuhan. Saudara datang hadir untuk menyembuhkan. Anak-anak muda di sini engkau hadir menyembuhkan teman-temanmu. Bisa berkata amin, anak muda di tempat ini. Engkau ada di sekolahmu, sembuhkan anak-anak, teman-temanmu. Bahkan kalau ada yang sakit, tidak usah panggil saya, tidak usah panggil Pak Janus, Pak Edi, Kotedi, tidak usah, betul? Engkau datang karena saya representasi darinya Tuhan. Haleluya. Ada kuasa, betul? Di dalam saudara dan saya. Amin. Makanya yuk kita mulai dari saudara dan saya. Di tempat ini doa saya, supaya kita terus mengerjakan gaya hidupnya Tuhan, yaitu gaya hidup saling tadi. Ya, ayo kita kerjakan bersama. Saling tolong, benar enggak? Saling kasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Waktu ini mestinya bulan ini, April ini sudah memasuki bulan baru ya, tema baru, betul ya. Compassion ya, belas kasihannya Tuhan. Tapi saya tidak ke sana, saudara. Tapi saya waktu saya belajar ini, kenapa Tuhan menyembuhkan orang kusta? Kenapa Tuhan menyembuhkan orang buta? Sekedar dia sembuhkan sakitnya?
Enggak. Dia tidak sekedar menyembuhkan kustanya, tubuhnya, enggak. Lebih dari itu, dia sedang menyembuhkan identitasnya dia. Dia sedang sembuhkan harga dirinya orang itu, betul? Dia sedang menaikkan harga diri orang itu. Kenapa? Karena Tuhan memandang orang itu bukan dia sakit. Dia adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu engkau memandang orang lemah, jangan pandang dia kasihan. No. Haleluya. No. Dia sudah mesti memandang ada identitas, ada harga diri. Dignity itu ya, yang perlu dibangkitkan dari orang itu. Saya tahu orang kusta tidak enak bukan karena sakit tubuh aja, betul enggak? Yang lebih menderita karena ditolak dan semuanya, betul enggak? Itu lebih menyakitkan Bapak Ibu, benar enggak? Itu lebih menyakitkan. Orang yang tidak sakit tapi ditolak, bisa sakit enggak? Bisa sakit Bapak Ibu, benar. Tidak usah jauh-jauh saudara, suami istri aja lihat. Penyakit muncul itu karena ada penolakan, betul nggak? Anak bisa sakit tubuhnya karena ditolak di dalam rumah. Betul atau betul? Benar. Dan Tuhan datang itu untuk sembuhkan bukan hanya tubuhnya, tapi tahu di dalam dirinya dia sedang memberi nilai, dia sedang bangkitkan harga dirinya. Wow. Saya tidak belajar sampai hari ini, saya tidak minder, saya belajar Bapak Ibu. Karena saya sadar, saya diangkat bukan karena saya, tapi ada Tuhan. Karena harus menyelesaikan tujuan Tuhan, amin. Yesus dibangkitkan, kita tidak sia-sia, dan kita tidak hidup di dalam dosa. Apa itu dosa? Hamartia. Dosa itu punya pengertian meleset dari tujuan. Bukan sekedar dosa-dosa yang kita anggap itu dosa. Memang itu dosa. Perzinahan, menipu dan semuanya. Tapi dosa itu adalah meleset dari sasaran, dari tujuan Tuhan. Itu dosa. Makanya ayo saya mengajak saudara dan saya untuk hidup mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini. Saudara bekerja karena saudara sedang mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini. Amin. Saudara anak-anak muda yang sekolah, kau sekolah karena kau sedang mengerjakan kehendaknya di atas muka bumi ini. Jangan sekolah dibuat karena supaya kau keren, saudara. Engkau sekolah dimanapun itu tujuannya karena kau sedang mengerjakan kehendaknya di atas muka bumi ini. Bukan kehendak saya, apalagi kehendak orang tuanya. Setuju? Kehendaknya yang harus kita kerjakan di atas muka bumi. Kalau engkau diangkat Tuhan, ingatkan dirimu, ingatkan semua untuk mengerjakan kehendaknya di atas muka bumi ini. Bukan buat saya, bukan untuk kepentingan saya. Amin? Ya. Makanya tidak sia-sia saudara, imanmu, perjalananmu dengan Tuhan, apapun itu tidak pernah sia-sia. Haleluya. Yes. Ini ayatnya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya itu kadang-kadang berpikir, waktu saya sendiri merenung, saya baca ayat ini, Tuhan ada rohmu di dalam diri saya. Kalau ada kuasa kebangkitanmu, Tuhan bisa pulihkan apapun dalam hidup ini. Betul? Kesadaran kita akan kuasanya. Tuhan kau sanggup pulihkan. Bahkan tubuhku yang fana ini, Tuhan bisa bangkitkan. Amin. Kalau engkau sakit secara tubuh, engkau diam dan renungkan firman ini, kuasa kebangkitannya bisa pulihkan tubuh kita. Apapun itu. Ada orang berpikir begini, ya inilah sakit karena aku memang ya harus menerima nih. Ini takdirku memang. Saya dengar baik-baik, kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan kita. Dia sangat mengasihi kita, amin. Engkau mungkin bukan tubuh yang hancur,
tapi mungkin jiwamu hancur. Engkau tidak pernah dihargai, engkau mungkin dibully, mungkin tidak sebagainya, engkau mungkin rasa sakitnya di jiwa ini. Renungkan ini, ada kuasa kebangkitannya di dalam diri kita. Dan kuasa itu izinkan untuk pulihkan seluruh hidup kita. Bersama-sama kita katakan, amin. Dan bukan hanya untuk kita, kehadiran saudara membawa kuasa kebangkitannya bagi banyak orang sekeliling kita. Haleluya. Amin. Ya, ayo datang untuk membawa itu. Anak-anak muda sekali lagi ingatkan itu. Engkau tidak harus sama dengan teman-temanmu yang tidak kenal Tuhan. Nilaimu berbeda. Sistem kehidupanmu berbeda. Anak-anak muda bisa berkata amin. Ya. Engkau tidak harus sama dengan mereka. Engkau hadir untuk pulihkan mereka. Engkau hadir untuk sembuhkan teman-temanmu itu. Haleluya. Yes, saudara. Dan mungkin ini yang terakhir buat kita. Wahyu 22 ayat kelima. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai apa? Sampai kapan? Dengar itu. Kita akan memerintah sebagai apa? Raja. Sampai selama-lamanya. Dan jangan anggap remeh hidup saudara. Amin. Jangan anggap remeh hidup. Engkau apapun lah, makanya jangan hidup karena apa yang ada di masa lalumu, hidup di tengah keluarga siapa dan semuanya. Ingat, waktu engkau di dalam Yesus, berubah nilai hidupmu. Tujuan hidupmu, engkau akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Makanya nanti di langit bumi yang baru, yang seperti di surga itu, saudara, tetap aktivitasmu mengerjakan seluruh karunia yang Tuhan beri buat saudara. Amin. Makanya yuk dibiasakan mulai sekarang saudara. Karunia itu untuk kepentingan kerajaannya di muka bumi. Amin. Itu untuk kepentingan orang lain. Betul enggak? Amin. Bukan semata-mata untuk keangkuhan kita, untuk diri kita, untuk harga diri kita, untuk apapun saudara. No. Kalau saudara ngerjakan karunia itu untuk kepentingan orang lain, Alkitab ngomong kehendaknya sedang dikerjakan. Waktu kehendaknya dikerjakan, kerajaannya sedang datang. Wow, haleluya. Saudara, itu destiny saudara. Makanya yuk dia bangkit. Dia mati, dia bangkit. Bukan hanya sekedar mengampuni saudara. Dia sedang membawa kita, mempersiapkan kita untuk destiny kita. Kita memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Bersama Yesus sang raja kita. Haleluya. Makanya selama di bumi ini, tantangan apapun boleh ada. Saudara boleh capek, saudara lelah, saudara berkorban. Tidak usah ngomel, saudara, amin. Tidak usah ngomel. Karena Alkitab tadi ngomong, oleh kebangkitannya, kepercayaanmu, imanmu, pengorbananmu, tidak ada yang sia-sia. Betul. Ya. Orang tidak pernah tahu. Tidak apa-apa, kerjakan. Tuhan tahu, buat saudara. Ya. Semalaman mungkin sepanjang hari saudara capek saudara, tapi saudara tetap datang ibadah karena saya tahu ibadah ini bukan tentang manusia, ibadah ini tentang Tuhan saya yang sudah hidup dan bangkit itu. Dan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Makanya saudara datang ibadah dengan mindset yang benar. Ini bukan performa agamawi kita, amin. Ibadah kita dirancang oleh Tuhan karena di tempat di mana Tuhan mau hadir bersama warganya. Haleluya. Kenapa dia mati? Karena dia mau tersambung kembali buat saudara. Bukan Alkitab ngomong dia yang lebih dahulu mencintai kita, betul? Dia yang lebih dahulu, bukan kita. Karena dia hatinya memang kepingin ketemu dengan saudara dan saya, amin. Dia kangen katanya Pak Guana istilahnya. Ya rindu banget buat kita. Ya saudara, benar saudara. Lebih daripada saudara dan saya merindukan Tuhan. Makanya datang ibadah itu mindsetnya benar. Amin. Bukan untuk supaya diberkati, jadi kaya, apalagi. Jadi sehat, apalagi.
jadi makmur. Ya, itu bonus, itu Tuhan sudah kerjakan, benar? Selesai, itu finish, haleluya. Ya, saya datang karena saya tahu ada Bapa, ada Raja kami sedang menantikan saya bersama keluarga saya di tempat ini, amin. Haleluya. Saya kepingin kumpul, benar? Makanya ada, itu direfleksikan di dalam kehidupan saudara. Saya berpikir begini, saudara. Saudara Imlek, betul? Senang apa senang waktu Imlek? Anak-anak senang pasti angpaonya banyak, betul? Apa yang saudara senangi waktu Imlek? Kumpul. Dari mana itu? Bukan hanya Imlek. Pada waktu saudara ada perayaan apapun dengan keluarga. Kenapa kok senang kumpul? Dari mana itu? Itulah atmosfer DNA-nya Tuhan buat kita. Betul? Memang Tuhan senang, saudara. Betul, saudara. Apalagi kumpul dan makan-makannya, betul. Loh, memang Tuhan juga begitu, betul? Di Alkitab kan begitu juga, betul enggak? Tuhan kumpul sama muridnya pasti makan, betul? Cuman bedanya yang sana halal, yang sini haram, begitu kira-kira ya. Ya, itu DNA. Memang dosa bisa menghancurkan kemuliaan Tuhan, tapi tetap ada sisa-sisa dalam hidup kita. Itu memang datang dari DNA-nya Tuhan. Salah satunya itu Tuhan. Kenapa? Memang Tuhan kepingin ketemu kita, makanya dia mati di atas kayu salib supaya kita terhubung kembali. Memang benar, saudara. Ya, jadi kalau ada kita yang tidak suka kumpul, saudara mesti berpikir DNA ini datang dari mana, begitu? Benar, saudara, hati-hati, saudara. Iblis itu memang memisahkan kawanan domba. Wah, bahaya, saudara. Bahaya. Iblis itu bukan, dia punya kuasa, saudara. Makanya hati-hati ya, saudara ya. Tapi momen di hari kebangkitan ini, ayo beritakan nama Yesus. Dia nama satu-satunya yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan, kata firman, betul? Beritakan kepada teman-temanmu, kepada keluargamu. Haleluya. Tidak sia-sia karena Yesus bangkit. Yang kedua, tidak sia-sia karena dia bangkit. Teruskan imanmu, perjalananmu bersama Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi. Amin. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, saudara. Tidak perlu saudara sampai jatuh. Saudara apalagi quit, mundur, saudara, no. Saudara tetap lari, maju aja. Amin. Karena saudara sedang memandang ke depan. Ada Yesus menunggu kita, amin. Yang suatu hari dia berkata, engkau hambaku yang baik dan yang setia. Kita sedang menanti itu bersama-sama. Makanya kita perlu rombongan keluarganya Allah ini untuk punya gaya hidupnya surga, gaya hidupnya Tuhan. Amin. Saling mendorong, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling berkorban. Amin. Saling saudara bersama-sama. Kerjakan mulai hari ini. One day Tuhan datang. Alkitab ngomong, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Yang hidup Tuhan angkat bersama-sama di awan-awan. Amin. Kita sedang menanti itu dan waktunya tidak panjang untuk itu. Mari berdoa bersama-sama. Main TF. Kita muliakan Tuhan Raja kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
membuat satu teknologi dengan AI yang suatu hari mungkin akan dimunculkan dari awan-awan. Tuhan akan datang, tapi itu AI, saudara. Bagaimana saudara tahu dia palsu? Di dalam saudara ada yang benar. Amin. Di dalam saudara ada yang benar. Dia tahu itu palsu. Saudara tidak akan pernah terkoneksi dengan yang salah, yang jahat, yang tidak benar. Betul? Saudara akan bisa terkoneksi. Roh Tuhan yang membangkitkan Tuhan dalam diri saudara ada di dalam diri kita. Tidak bisa terkoneksi dengan yang jahat. Yang palsu boleh datang, tapi kalau tidak bisa terkoneksi dengan yang palsu, amen, kita akan tahu. Tapi waktu Tuhan yang benar, Raja kita datang satu hari, kita akan tahu, saudara, amen. Kita akan langsung tahu dia Raja di atas segala raja. Wow. Makanya ayo dimulai sekarang, ada Roh Tuhan. Dia memberi atmosfer surga di tengah saudara, betul ya? Kita bisa merasakan Tuhan, kita merasakan hadirnya Dia, ya, yang memang mungkin ya dicicipi lah sama Tuhan. It's okay, saudara. Tapi itu membuat kita terbiasa, saudara, dengan kehadirannya, amin. Dan waktu Dia hadir, saudara-saudara tidak akan bisa buat banyak hal, saudara. Waktu nanti Raja kita datang, yang saudara bisa buat hanya saudara mengangkat tangan, dipuji Engkau, dimuliakan Engkau. Wow, saudara tidak bisa minta-minta lagi, betul? Tidak, saudara. Ya, mintanya di bumi, saudara. Waktu ketemu nanti Tuhan Raja kita, Engkau hanya berkata Hosana. Wow, Tuhan luar biasa Engkau. Amin. Ayo angkat tangan kita bersama-sama. Alam semesta kemuliaan
Yuk sekali lagi yuk angkat kedua tangan kita. Angkat wajahmu. Tuhan kita sudah bangkit. Ya Tuhan, kami mau kerjakan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you. Ya Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, thank you. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
adalah tubuhnya, sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau mati buat kami. Kau sudah tanggung kutuk maut, kutuk dosa. Terima kasih buat bukti kasih-Mu. Kami tahu saat kami memakan tubuh-Mu, biar terus kekuatan-Mu mengalir atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Persekutuan kita dengan darah Yesus Tuhan. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Saya beri waktu 1 menit masing-masing saudara, biar tubuh dan darahnya boleh kita rasakan kesegaran, kesembuhan buat tubuh dan jiwamu. Saudara bisa mengalami, saudara bisa merasakannya. Percaya engkau yang sakit sembuh. Letih lesu kau kuat kembali. Bangkit rohmu. Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Yes. Bersyukur Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu, buat pengorbanan-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu yang ada di dalam diri kami. Biar itu terus bekerja di dalam kami, melewati apapun perjalanan kehidupan kami bersama Yesus Tuhan di muka bumi ini, sampai kami ketemu Tuhan di langit baru, bumi baru. Sampai kedatangan-Mu ya Tuhan, menjemput kami gereja-Mu. Terima kasih, biar atmosfer kekeluargaan surga itu juga bekerja di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, dalam komunitas di tempat ini. Bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Dari dalam
segala raja, Yesus Tuhan kami yang sudah bangkit dan ada di dalam setiap kami. Bapa, berkat-Mu dilimpahkan atas umat-Mu pagi hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami mau persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup mengatur, mengerjakan apapun dalam kehidupan kami. Intervensi surga dan kehidupan umat-Mu ya Tuhan, dalam rumah tangga mereka. Terus karuniakan kerukunan atas umat-Mu. Diberkati yang diusahakan, dikerjakan umat-Mu bersama dengan Yesus Tuhan, disertai dan diberkati dari kelimpahan-Mu. Berkati studi anak-anak-Mu ya Tuhan dengan hikmat-Mu. Percayakan dengan perkara-perkara ajaib, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan berkati dengan berkat kerajaan-Mu. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu dilimpahkan menjagai hati dan pikiran umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sudah yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Amen. Happy Sunday.